Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wang Jung mengulurkan tangannya untuk membantu Hesou turun dari tandu. Hesou pun tersenyum. Wang Jung membawa Hesou masuk ke kediamannya. Jangan khawatir, aku hanya ingin mengeluarkanmu dari istana. Bahkan jika kita menikah, aku akan menganggap kita berteman, ucap Yung. Hesou menjawab, aku tidak khawatir soal itu. Wang Jung memberikan jepit rambut milik Hesou dan berkata, terima kasih sudah mengatakan kau menginginkannya. Hesou mengambilnya dengan wajah sedih. Pangeran Yung sedang berlatih pedang. Hesou menemaninya sambil menggambar wajah raja di atas batu. Hesou menghampiri Wang Jung dan memberikan sapu tangannya. Wang Jung merasa ada seseorang yang mengamati mereka. Jadi ia sengaja meminta Hesou menyeka keringatnya. Hesou pun menyekanya. Wang Jung pun mengajak Hesou masuk karena tabib istana kan datang. Tabib, tapi aku baik-baik saja, kata Hesou. Kau sudah banyak menderita, jadi kau harus diperiksa, jawab Wong sambil melirik ke tembok. Yang di sebaliknya, ada orang yang memata-matai mereka. Tabib memeriksa Hesou berkata, saat meninggalkan istana, aku tidak merasakan adanya bayi. Tapi sekarang, ini masih awal, karena itulah kau tidak tahu, jawab Hesou. Bayi? Maksudnya? Tanya Wang Jung bingung. Seperti kataku, kesehatanmu tidak baik, jantungmu berdebar. Kau semakin lemah karena mengandung. Jika kau tetap menjaganya, jelas tabib, aku baik-baik saja selama bayinya aman. Aku tidak peduli, jawab Hesou. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Jawab Wang Jung marah. Wang Jung meminta tabib merahasiakan ini dan menjaga Hesou. Tabib menjawab, iya. Nyonya, kau tidak boleh di luar saat dingin dan harus beristirahat. Bakah bilang pernikahan mereka hanya formalitas. Tapi lihatlah ini, dia menemani Yung berlatih dan saling peduli juga berpegangan tangan. Ucap raja marah sambil membaca laporan orang yang dia kirim untuk memata-matai mereka. Jimong menenangkannya. Hesou sedang menggambar di halaman. Tiba-tiba ia merasa pusing dan memegang dadanya. Yung melihatnya. Hesou, kenapa kau di luar? Angin dingin bisa membahayakan bayinya. Ayo masuk, ajak Wang Jung. Lalu menggendongnya masuk. Dari kejauhan raja memperhatikan mereka. Malamnya Wang Jung tidur di kamar Hesou untuk menjaganya. Mereka tidur di ranjang yang berbeda. Mereka pun berbicara tentang masa lalu. Sekarang mereka sudah dewasa dan melalui banyak hal. Apakah ingat saat kau mengintip para pangeran? Apa kau selicik itu saat muda, ucap Yung. Aku sangat terkejut sampai tidak melihat apapun, jawab Hesou. Bohong. Kau melihat semuanya kan, goda Wang Jung. Aku sungguh tidak melihatnya, jawab Hesou. Raja masih di luar dan terluka mendengar percakapan mereka. Lampu di kamar Hesou padam, raja pun berbalik kecewa. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar kabar apapun dari Yung dan Hesou. Pastikan itu, ucap raja marah. Akhirnya tinggal kita berdua sekarang, jauh dari istana, hanya kau dan aku. Aku bisa melupakan kesalahpahaman, kecemburuan, pertarungan dan kematian, dan hanya mencurahkan waktuku untuk mencintaimu. Isi hati Hesou sambil melukis wajah raja dan membayangkan raja di sampingnya, menemaninya dengan tersenyum. 6 bulan kemudian, Wang Jung menunggu dengan cemas, lalu terdengar suara bayi. Ia pun menanyakan keadaan Hesou. Seorang pelayan mengatakan, putrimu sehat dan sangat cantik. Wang Jung melihatnya, lalu meminta pelayanan itu membawa bayinya ke pengasuh. Jung pun masuk. Hesou terbaring lemah. Wang Jung mengatakan, putrimu sehat dan cantik, kau tidak perlu khawatir. Aku sudah mencarikan pengasuh terbaik di daerah ini. Syukurlah, jawab Hesou. Kau harus pulih secepatnya, ucap Wang Jung. Aku ingin minta bantuanmu, ucap Hesou sambil memberi surat untuk raja. Apa kau ingin menunjukkan bayimu pada raja? Tanya Yung. Aku ingin menemuinya, jawab Hesou. Baiklah, jawab Yung tersenyum. Wang Jung pun memberikan surat Hesou ke seseorang. Sebelumnya ia memasukkan surat itu ke amplop dan menulisnya dari Wang Jung. Hari-hari berlalu. Hesou menggendong putrinya. Kondisinya bertambah buruk. Hesou terbaring di kamarnya, ia mengirim surat lagi karena belum mendapat balasan dari raja. Raja sedang berdiskusi, Kasim datang dan membawa surat dari Wang Jung. Ia belum lelah mengirimkan surat. Ucap raja kesal
karena mendapat surat dari Wang Jung. Ia pun melempar surat itu tanpa membukanya. Kau tidak membacanya? Tanya Jimong. Aku yakin, sinyal kebencian untukku. Aku tidak ingin membacanya dan merasa buruk, jawab raja. Dia bilang itu penting. Dia bahkan mengirim seseorang, jawab Kasim. Apa aku terlihat punya waktu untuk bertemu seseorang? Tanya raja marah. Wang Jung menemui Hesou. Dia belum datang. Tanya Hesou. Aku sudah mengirim banyak. Apa dia begitu membenciku? Kirim seseorang, suruh dia datang. Sudah. Tapi, jawab Yung sempat terdiam. Iya, aku lupa. Aku akan mengirimkan seseorang, jawab Yung. Ayo keluar. Kau harus merasa senang agar cepat pulih. Aku membawa musisi dari luar kota. Kau mau melihatnya, ajak Wang Jung. Wang Jung dan Hesou pun keluar. Musisi itu pun menyanyikan lagu yang dulu ia nyanyikan saat ulang tahun Wang Hun. Hesou pun mengingat semua kenangannya. Putriku, aku butuh kau untuk melindunginya. Kau tidak boleh membiarkan dia pergi ke istana. Pinta Hesou sambil memandang Wang Jung. Kenapa kau bilang begitu, jawab Yung. Dia tidak akan datang, kata Hesou. Nafasnya semakin berat. Wang Jung pun mendekapnya. Hesou, di kehidupan selanjutnya kau akan mengingatku kan? Tanya Yung. Aku akan melupakanmu, kalian semua. Bahkan di dalam mimpiku, jawab Hesou. Lalu ia meninggal. Wang Jung meneteskan air matanya dan memeluk Hesou. Hesou tidak membenciku sebanyak ini, kata raja terkejut menerima kabar dari Hesou. Mereka bilang dia mengirimkan surat, apa kau tidak membacanya? Raja pun menatap tumpukan surat dari Wang Jung. Dia pun membukanya dan baru tahu kalau semua itu dari Hesou. Raja membacanya. Apa kau masih berpikir bahwa kau tidak ada di hatiku dan membenciku? Aku selalu khawatir bahwa aku mungkin meninggalkanmu dengan kebencian. Aku masih mencintaimu, aku takut kau mungkin berpikir aku meninggalkanmu. Aku sangat merindukanmu, tetapi aku tidak bisa berada di dekatmu. Raja pun segera pergi ke kediaman Wang Jung. Wang Jung sedang menangis dengan guci abu Hesou. Bakah datang, Wang Jung pun memberinya surat. Raja pun datang. Di mana Hesou, teriaknya. Berhenti main-main dan keluarlah. Hesou, di mana kau? Panggil raja. Apa yang sudah kau lakukan selama ini? Jangan berpura-pura sedih sekarang, ucap Yung. Ini salahmu. Tertulis namamu di atasnya. Aku tidak tahu itu dari Hesou. Jawab raja marah. Tetap saja. Aku tahu kau mengirim seseorang untuk mengawasi kami. Apa kau tidak tahu dia sekarat? Jawab Yung. Kalian tidur di kamar yang sama dan menjadi dekat. Karena itulah dia berhenti mencari tahu soal kalian, kata Baikah. Raja memeluk guci abu Hesou dan menangis. Ayo pergi, Hesou, kata raja membawa guci. Tidak, dia istriku, kata Wang Jung menghalangi minggir. Hesou mungkin sudah mati, tapi dia orangku, jawab raja. Raja pun membawa guci itu pergi. Wang Jung pun menangis, lalu Baikah menenangkannya. Raja berdiri di tepi danau, seorang anak perempuan berlari, ayah panggilnya. Kau akan melukai dirimu, teriak Wang Jung mengejar anak itu. Anak itu menabrak raja. Lalu ia berpura-pura kesakitan. Kau yang menabrakku, kata raja sambil tersenyum. Siapa kau, nayanya. Anak itu lari ke arah Pangeran Jung. Ayah, panggil anak itu, lalu bersembunyi di belakang Wang Jung. Wang Jung pun menyapa raja. Apa ini anakmu, tanya raja sambil memperhatikan anak perempuan itu. Ia jawab, Lung, sambil menyembunyikannya. Lalu ia berniat pergi. Berhenti, kata raja yang melihat cepit rambut Hesou yang dipakai. Tinggalkan anak itu, kata raja yang menyadari itu adalah putri Hesou. Aku tidak bisa melakukannya, jawab Yung sambil berlutut ke raja. Dia meminta agar anak ini tidak tinggal di istana. Karena ini adalah tempat yang menakutkan. Itulah yang Hesou cemaskan hingga dia meninggal. Raja pun menatap putrinya. Raja pun melepaskan hukuman Wang Jung dan memintanya agar sering datang ke istana. Apa kau sangat menginginkannya, tanya raja ke Jimong yang memutuskan untuk pergi. Iya, kata Jimong lalu pergi meninggalkan istana. Saat Jimong pergi, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Di zaman modern, Hai Jin terbangun dari tidurnya dan memimpikan kejadian yang dialami Hesou. Dia koma selama setahun setelah tenggelam di danau.
Ia kembali bekerja dan bertemu seseorang yang mirip Jimong. Dia pun tiba-tiba teringat kenangan saat menjadi Heso. Ia merasa pusing dan izin pulang. Dia tanpa sengaja melihat pameran Iragoreyo. Ia melihat lukisan dan mengingat apa yang ia alami. Ini bukan mimpi, gumam Hajin. Ia pun menangis saat melihat lukisan Raja Guangjong. Maaf karena telah meninggalkanmu sendiri. Maafkan aku, ucap Hajin menahan tangisnya. Raja berdiri sendirian memandangi istananya. Dia berkata, jika kita tidak berasal dari dunia yang sama, maka aku akan menemukanmu. Heso,